Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pembahasan akuntansi syariah. Topik kali ini kita akan membahas terkait dengan peran dan fungsi perbankan syariah. Kalau kita cermati bahwa pada umumnya perbankan itu punya dua fungsi utama. Fungsi yang pertama adalah fungsi menghimpun dana dari masyarakat. Kemudian fungsi yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat ini kalau dalam perbankan konvensional bisa dihimpun melalui tabungan dan deposito. Tentunya Anda semuanya sudah tahu ya. Bahkan saya yakin Anda juga punya rekening tabungan ataupun deposito di sebuah perbankan. Kalau di perbankan syariah, penghimpunannya juga sama ya. Dana dari masyarakat dikumpulkan kepada bank syariah. Namun prinsipnya dalam hal ini dana itu merupakan titipan dari warga masyarakat, baik itu muslim maupun non-muslim. Nah, sehingga di sini ya perbankan syariah itu tidak menutup nasabah dari yang non-muslim. Bahkan di berbagai daerah pemilik BPR syariah yang saya lihat itu juga dimiliki oleh ownernya, pemiliknya non-muslim. Mereka menggunakan prinsip-prinsip syariah yang dirasa sebagian besar masyarakat menggunakan, sehingga dipandang bahwa pangsa pasarnya terbuka. Karena kita tahu bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia ini hampir 80% beragama Islam. Itu penghimpunan dananya. Kemudian setelah dana dihimpun dalam bentuk tabungan deposito, ya, kalau itu di perbankan konvensional, kalau di perbankan syariah, dana masyarakat itu dititipkan di bank syariah dengan menggunakan prinsip wadiah. Apa wadiah? Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kemudian dana itu akan disalurkan kepada masyarakat kembali. Ya. Kalau di perbankan konvensional, dana yang disalurkan kepada masyarakat itu bernama kredit, dari kata credere, kepercayaan. Jadi perbankan memberikan dana kepada masyarakat, ya, dipercayakan dananya untuk digunakan, ya, bisa untuk usaha yang sifatnya produktif maupun digunakan untuk keperluan yang sifatnya konsumtif. Timbal baliknya adalah warga masyarakat yang meminjam tadi, dia akan mengembalikan pokoknya dengan cara mengangsur beserta bunga. Itu kalau di perbankan syariah. Kalau di perbankan konvensional, ya, saralat ya, kalau di bank konvensional seperti itu. Jadi masyarakat akan membayar, mengangsur pokok pinjaman ditambah dengan bunga. Tetapi kalau kita menggunakan prinsip perbankan syariah, ketika dana disalurkan kepada masyarakat itu istilahnya bukan kredit ya, bukan memberikan pinjaman, namun memberikan pembiayaan, menyalurkan pembiayaan. Nah, sehingga di sini dengan kata pembiayaan ini mengandung konotasi kegiatan aktif. Dana itu akan digunakan untuk membiayai satu usaha. Nah, karena dana ini digunakan untuk membiayai suatu usaha, untuk melakukan pembiayaan, apakah ini akan digunakan untuk investasi atau menambah modal kerja, maka pada periode tertentu imbalannya akan memberikan bagi hasil, dan tentunya juga akan mengangsur pokok dana yang dia pinjam dari perbankan syariah.
Inilah perbedaan yang utama antara bank konvensional dengan bank syariah. Hari ini kita akan membahas pada fokus tentang wadiah. Wadiah itu artinya titipan yang dititipkan dari masyarakat, tidak hanya dalam bentuk uang saja, ya. Jadi yang dititipkan ini bisa berupa tidak hanya uang, namun bisa berupa harta-harta yang lain. Misalnya adalah perhiasan misalnya, ya. Kalau dulu masih ada orang-orang yang punya emas, ya, punya harta yang berbentuk perhiasan, ya, dia takut menyimpan di rumah, maka dia bisa menitipkan ke lembaga keuangan sebagai barang titipan. Ya, kalau di perbankan juga ada sebenarnya, ya, namun saat ini nampaknya sudah tidak begitu populer. Kalau di perbankan kita mengenal adanya deposit box, ya, yaitu tempat menyimpan barang-barang berharga. Ini yang pertama. Jadi titipannya bisa berupa barang, ya. Karena ini masyarakat menitipkan barang ke lembaga yang bersangkutan, katakanlah itu perbankan syariah atau pegadaian syariah misalnya, maka dia tentunya dikenakan biaya titipan. Ya, jadi malah yang bersangkutan akan dikenakan biaya karena dia memberikan amanah kepada lembaga tadi untuk menyimpan, untuk memelihara, untuk bisa menyimpan dengan baik barang-barang itu agar tidak hilang, agar tidak terkena risiko-risiko yang lainnya begitu. Ya, seperti mungkin ya risiko kebakaran, risiko adanya bencana dan seterusnya. Kemudian yang kedua, dana yang sudah dititipkan tadi oleh pihak lembaga keuangan bisa disalurkan, ya, bisa digunakan, bisa disampaikan lagi kepada masyarakat untuk membiayai pembiayaan tadi. Ya. Jelas bukan? Jadi ada dua, ya. Yang pertama bahwa warga masyarakat bisa menitipkan barangnya, uangnya di lembaga keuangan atau di organisasi yang dia percaya. Yang kedua, dana yang dihimpun tadi, yang dititipkan oleh masyarakat tadi, oleh pihak perbankan akan dimanfaatkan. Nah, dalam konteks ini, yang pertama disebut dengan konsep yaitu wadiah amanah. Ya, jadi warga masyarakat memberikan amanah, memberikan kepercayaan kepada lembaga itu untuk mengelola, untuk memelihara aset yang dititipkan kepada lembaga itu. Sehingga di sini tidak boleh digunakan ya, untuk kepentingan apapun juga. Dia hanya titip saja. Ya, sebagaimana kalau Anda yang gampang, misalnya contoh, ya, Anda punya sepeda motor, Anda mau pergi keluar kota, kendaraannya sepeda motor Anda titipkan di terminal, ya, maka pihak terminal yang dititipi sepeda motor Anda tidak boleh menggunakan sepeda motor Anda. Bahkan Anda ketika sudah selesai dari luar kota, pulang kembali ke terminal mengambil sepeda motor, Anda dikenakan biaya titipan. Nah, itu prinsip seperti itu, ya. Kalau dulu ada istilahnya deposit box, ya, box atau kotak untuk menyimpan barang-barang berharga. Namun hari ini nampaknya sudah tidak zamannya lagi, ya. Ya, tapi dulu ada seperti itu. Ya, Anda bisa menitipkan surat berharga, bisa menitipkan perhiasan begitu. Itu yang pertama, ya, wadiah amanah. Ya.
Sehingga apa? Kalau barang-barang tadi ada kerusakan, tidak menjadi tanggung jawab bagi pihak yang dititipi. Ya, kecuali rusaknya akibat kelalaian dari orang yang dititipi barang yang bersangkutan. Ya, jadi kalau ada kerusakan-kerusakan ya, yang terjadi, tetapi bukan karena faktor pihak yang dititipi, maka pihak yang dititipi tidak akan bertanggung jawab terhadap kerusakan tadi. Kecuali memang dengan sengaja pihak yang dititipi itu kemudian membuat kerusakan barang itu, nah, dia akan dimintai tanggung jawaban. Kemudian yang kedua adalah wadiah damanah. Ya, wadiah damanah ini tadi ketika hartanya dalam konteks ini adalah uang yang dititipkan masyarakat kepada bank syariah, kemudian diputar kembali, ya, dipinjamkan sebagai pembiayaan kepada masyarakat. Namun dengan seizin dari pemilik dana. Nah, ini dalam konteks perbankan konvensional, ini bisa bernama tabungan, bisa bernama deposito. Ya. Namun di sini ada satu akad, ya, satu statement bahwa dananya yang saya himpun akan saya gunakan kembali untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Nah, tentunya dana yang tadi disalurkan kepada masyarakat, ya, sebagai pembiayaan, yang meminjam masyarakat tadi, ya pasti ada perjanjiannya, ya, dengan model bagi hasil. Ya, jadi kalau saya misalnya warga masyarakat meminjam dana kepada bank syariah, di mana dana itu berasal dari dana titipan tadi, tentu saya akan memberikan bagi hasil. Jadi pihak yang dititipi barang tadi, dalam hal ini bank syariah, akan mendapatkan bagi hasil. Dan itu merupakan hak dari pemilik, ya, dari orang yang dititipi uang dari masyarakat tadi, yaitu bank syariah yang berhak untuk menerima bagi hasil. Lalu bagaimana dengan pemilik dananya? Tadi kan pemilik dana dengan statement dia hanya titip, ya sudah titip. Tetapi tentunya karena dananya tadi digunakan untuk pembiayaan dan dia dapat bagi hasil, ya bank syariah mestinya tahu diri dong. Nah, bank syariah kemudian memberikan bonus kepada orang yang titip dana tadi. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, Anda paham sekarang terkait dengan masalah konsep wadiah, ya. Ada yang pertama tadi adalah konsep wadiah amanah, yaitu dia hanya titip saja barangnya, bisa berupa uang, bisa berupa non uang, dan karena dia titip maka dia akan dikenai, akan bebani dengan biaya titipan. Kemudian yang kedua adalah dalam bentuk damanah, ya, wadiah damanah, maka dana yang dihimpun tadi dari masyarakat, kemudian bank syariah menyampaikan kepada masyarakat, dana Anda saya terima, ya, akan saya simpan, namun dananya akan saya gunakan loh, ya, untuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Apakah Anda mengizinkan? Oke, kalau Anda mengizinkan, maka nanti kalau ini ada hasilnya, saya mendapat bagi hasil, saya akan berikan bonus pada saudara. Itulah konsep dalam penghimpunan dana di bank syariah. Sekarang yang menjadikan pertanyaan kepada saudara, dan tolong Anda berikan jawaban dalam kolom komentar di bawah ini, apa sih perbedaannya konsep penghimpunan dana dan penyalurahan dana ini antara bank syariah dengan bank konvensional, khususnya dalam konsep
penghimpunan dananya tadi. Ya. Dalam konsep bank syariah dinamakan dengan konsep wadiah. Ya, kemudian dalam konsep perbankan syariah itu bisa berupa dalam bentuk tabungan dan deposito. Apa perbedaannya? Kemudian yang kedua, kalau di perbankan syariah, dana yang disalurkan tadi dinamakan dengan pembiayaan. Tapi kalau dalam bank konvensional, dana yang dihimpun tadi akan disalurkan dalam bentuk kredit. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, apakah beda antara konsep pembiayaan dengan konsep kredit? Ya. Kemudian yang ketiga adalah, dalam konteks ini, kira-kira konsep yang idealnya yang mana ini? Konsep perbankan syariah atau konsep bank konvensional ya? Di luar tentang pelaksanaan di lapangan loh ya, dari segi konsepnya. Ini kira-kira lebih unggul yang mana? Ya. Coba Anda ya analisa antara konsep di perbankan syariah dengan konsep di perbankan konvensional. Sekali lagi, dalam segi konsep jangan dibandingkan dengan kenyataannya dulu. Ya. 3 hal itulah yang Anda harus kerjakan dalam komentar di channel YouTube Bapak. Silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Semoga dengan penyampaian saya hari ini bisa menambah Anda semakin paham terkait dengan praktek-praktek bisnis syariah dan akuntansi syariah. Itu yang dapat kami sampaikan untuk kesempatan hari ini. Kita akan jumpa pada kesempatan yang lainnya dengan topik yang berbeda. Tentunya masih di mata kuliah akuntansi syariah, program studi akuntansi Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.